Jadi anggaran CSR itu tidak dibagikan ke anggota, itu dibagikan langsung kepada yang minta, misalnya rumah ibadah, gereja, masjid, atau UMKM. Anggota tidak pernah megang uang sama sekali. Anggota hanya menyampaikan kepada Bank Indonesia, bilang ini ada masjid di daerah sini minta tolong dibantu. Itu diproses langsung oleh Bank Indonesia, uangnya langsung ke masjidnya. Jadi nggak ada anggaran dikasih ke anggota. Jadi itu yang dilakukan sama mungkin Pak Sapori sama Heri Gunawan itu pribadinya masing-masing ya, nggak semua mayoritas dari anggota DPR. Yang saya tahu adalah mekanisme itu yang mereka lakukan, saya nggak tahu yang muncul ini ya tentunya KPK punya alat untuk mendeteksi. Tapi kalau anggota yang lain pada umumnya mereka langsung serahkan kepada BI atau OJK, mereka langsung kepada peminta, misalnya rumah ibadah, gereja, masjid, terus UMKM, mereka yang proses dan uangnya langsung kepada yang minta, nggak ada yang ke anggota. Itu. Dugaan korupsi, penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial Bank Indonesia, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana disebutkan di atas, akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penggunaan dana program sosial Bank Indonesia. Jadi kalau nama programnya Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) ya. Dan penyuluh jasa keuangan (PJK) itu yang di Otoritas Jasa Keuangan (JK) ya, dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Perkara ini bermula dari laporan hasil analisis atau LHA PPATK dan kemudian juga dikaitkan dengan atau dikuatkan dengan pengaduan masyarakat. Jadi ada masyarakat di daerah ya yang mengadu kepada kami KPK di sini bahwa ada beberapa bantuan sosial itu dirasa tidak sesuai, gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga mereka melaporkan kepada kami masyarakat. Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Sebelum memberikan persetujuan dimaksud, Komisi 11 DPR RI terlebih dahulu membentuk panitia kerja. Jadi kan ada panjangnya seperti itu. Dan di dalamnya termasuk Saudara HG dan Saudara ST